173, kalian pasti salah. Pada saat ini, di antara kerumunan orang-orang itu, seorang wanita berjalan ke arah mereka dengan cepat. Dia tidak mungkin mencuri, kata wanita itu dengan lembut. Rachel Harumi. Benar sekali, ketika dia datang ke mall hari ini, awalnya dia ingin membeli lipstik, tetapi tidak disangka, dia malah bertemu Keanu. Keanu juga tercengang melihat Rachel. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2 hari, Rachel bahkan terlihat lebih cantik dan lebih menawan. Hari ini Rachel berpakaian sangat formal. Setelan jas panjang yang pas di tubuhnya, menampilkan sosoknya yang indah, dan dia juga mengenakan sepasang Creatal Heels di kakinya. Itu adalah sepatu yang dihadiahkan Keanu kepadanya saat mereka menghadiri acara lelang Ranu Padma terakhir kali. Wow! Begitu Rachel muncul, dia langsung menarik perhatian banyak pria. Hanya saja saat ini, di samping Rachel ada seorang pria berjas rapi dan berkacamata berbingkai hitam dengan aura yang baik. Bisa terlihat pria itu bukan orang biasa. Rachel melangkah maju, menunjuk ke pria di sebelahnya, dan memperkenalkannya kepada Keanu. Keanu, perkenalkan, namanya Michael Purnama. Awalnya Rachel merasa sangat tertekan hari ini. Selama periode waktu ini, ayahnya terus-menerus memperkenalkan pria kepadanya. Kalau bukan anak orang kaya, pasti pebisnis sukses. Rachel merasa sangat gelisah karena di dalam hatinya sudah ada Keanu. Dalam 2 hari terakhir ini, ayahnya terus-menerus merekomendasikan Michael kepadanya. Menurut ayahnya, Michael adalah murid dari Yusuf Chandra, seorang ahli barang antik yang terkenal di dalam negeri sehingga dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang barang antik. Pagi ini, Rachel terpaksa setuju menemui Michael setelah bujukan dan rayuan ayahnya yang tak kenal lelah itu. Sejujurnya, setelah mengobrol dengan Michael, Rachel juga merasa Michael orang yang baik dan sopan. Tadi ketika dia melewati daerah ini, dia melihat begitu banyak orang yang berkerumun. Rachel pun mendekati dengan rasa ingin tahu. Tidak diduga, dia malah bertemu Keanu yang sedang difitnah sebagai pencuri. Pada saat ini, Susan tidak bisa menahan diri berteriak, suami yang pengangguran ini hebat sekali ya. Masih bisa mengobrol dengan kenalannya. Mulai sekarang kamu cuma bisa menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Susan mencibir. Ketika dia melihat Rachel juga mengenakan sepasang Crystal Heels di kakinya, dia bahkan menjadi semakin kesal. Apakah ada begitu banyak imitasi Crystal Heels sekarang? Wanita manapun bisa memakainya? Rachel memandang Susan dan berkata dengan serius, kamu pasti salah, Keanu tidak mungkin mencuri. Crystal Heels yang sedang dipakainya saat ini adalah hasil penawaran Keanu di acara lelang Ranu Padma. Harganya hampir mencapai 200 miliar, dan ketika Keanu memberikan sepatu itu kepada dirinya, matanya bahkan tidak berkedip sedikit pun. Oleh karena itu bagaimana mungkin Keanu mencuri barang? Ini adalah lelucon paling lucu di dunia yang pernah didengarnya. Rachel membatin. Susan memandang dan menilai Rachel. Lalu dia tertawa. Kamu bilang dia tidak bersalah, terus dia tidak bersalah begitu? Kalung ini harganya 130 miliar. Dia ini pengangguran. Dari mana dia punya begitu banyak uang? Apalagi kalau bukan mencuri? Rachel tersenyum dan berkata, aku yakin dia tidak akan mencuri barang. Selain itu, aku berani menjamin atas namaku. Mendengar perkataan Rachel, Susan tertawa terbahak-bahak dan dengan sengaja berkata dengan lantang, namamu sebagai jaminan? Memangnya kamu siapa? Kamu kira pakai sepatu, Crystal Heels, palsu di sini, kamu bisa berlaga jadi orang besar? Saat ini, semakin banyak orang di sekitar mereka yang berbisik-bisik. Rachel mengembuskan napas dengan lembut, lalu berkata perlahan, namaku Rachel Harumi, dan Belle Antique adalah usaha keluargaku. Apa? Dia adalah nona keluarga Harumi? Setelah Rachel selesai bicara, semua orang di sekitar mereka pun tercengang. Keluarga Harumi adalah keluarga besar di kota D. Bagaimanapun juga, keluarga Harumi telah berkecimpung dalam bisnis barang antik selama beberapa generasi. Saat ini, banyak orang kaya kelas atas yang memberikan barang antik sebagai hadiah. Oleh karena itu koneksi keluarga Harumi sangat luas. Karena terkejut, wajah Susan memerah. Tiba-tiba matanya berkedip, dan dia melihat manajer toko perhiasan yang berada tidak jauh dari sana, sedang berlari mendekati mereka dengan sepatu hak tingginya. Wajahnya terlihat cemas. Susan buru-buru berteriak, cepat ke sini. Lihat apakah kalung di tokomu hilang.
Susan berjalan untuk menyambut sang manajer dengan cepat dan menyerahkan kotak hadiah itu ke tangannya. Coba kamu lihat, apakah kalung ini milik toko kalian? Sambil berbicara, Susan mengulurkan tangannya lalu menunjuk ke arah Keanu. Orang ini baru saja mencurinya. Mencuri? Manajer toko itu tampak agak bingung untuk beberapa saat sehingga dia hanya berdiri saja di sana, tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat ini, Susan tidak bisa menahan tawanya. Bahkan manajer toko sudah keluar untuk mengejar Keanu. Dia tertangkap basah telah mencuri kalung itu. Lihat bagaimana suami Sharon berdalih sekarang. Dia tinggal tunggu masuk penjara saja. Barang curian yang harganya lebih dari 130 miliar sudah cukup untuk menghukumnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Susan mendengus dalam hati. Mata semua orang yang berkerumun di sekitar mereka juga terfokus pada sang manajer. Kemudian sang manajer berjalan ke arah Keanu. Bapak. Detik berikutnya, manajer toko itu menyerahkan kotak hadiah itu ke tangan Keanu dengan raut wajah penuh hormat dan membungkuk 90 derajat. Begini Pak. Tadi saya lupa memberitahu Anda karena nilai belanja Anda sangat tinggi, Anda bisa langsung menjadi anggota VIP toko kami. Maaf, apakah Anda bersedia meninggalkan nomor ponsel Anda? Saya akan memproses keanggotaan VIP Anda. Selain itu, tadi Anda pergi terburu-buru, Anda lupa mengambil struk belanja Anda. Sang manajer menjelaskan dengan sopan sambil menyerahkan struk belanja kepada Keanu. Apa? Struk belanja? Kalung ini, dia benar-benar membelinya? Dalam sekejap, lingkungan itu menjadi sangat sunyi. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Lebih dari 130 miliar. Orang ini kaya sekali. Susan berdiri di sana tak bergerak, wajahnya memerah. Ini mustahil. Bagaimana mungkin suami Sharon mampu membeli kalung itu? Seorang pria yang hidup dari mencuri ponsel mampu membeli kalung yang harganya lebih dari 130 miliar? Susan masih belum juga merasa puas. Dia berlari untuk melihat struk belanja itu. Kali ini, dia benar-benar tercengang. Harga kalung tertulis dengan jelas di atas struk belanja. Kalung ini benar-benar dibeli oleh Keanu. Pada saat ini, semua orang mulai berbisik-bisik. Mereka semua menatap Susan, seolah-olah sedang melihat orang gila. Apakah ada yang salah dengan otak wanita itu? Kalung itu dibeli sendiri oleh pria itu, dia malah berteriak-teriak mengatakan bahwa pria itu telah mencurinya. Kalau bukan gila, lalu apa namanya? Salah seorang penonton berkomentar. Aku tidak perlu jadi anggota VIP. Keanu berkata dengan acuh tak acuh lalu dia meraih tangan Sharon. Istriku, ayo kita pergi, ajaknya. Sekarang kebenarannya telah terungkap, dan Keanu tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, Keanu berhenti lalu berbalik dan melihat ke arah Susan. Oh iya, ngomong-ngomong, aku ingin beritahu satu hal padamu. Berbicara sampai di sini, orang-orang di sekitar mereka memandang Keanu. Mereka semua bertanya-tanya apa yang akan dia katakan. Keanu tertawa dan melanjutkan, sepatu Crystal Hills cuma ada 99 pasang di seluruh dunia. Setiap pasang sepatu punya nomor seri yang terukir di tumitnya. Kalian bertiga memakai Crystal Hills. Tapi Crystal Hills yang dipakai oleh istriku dan Nona Rachel adalah produk asli. Sedangkan yang kamu pakai adalah barang tiruan. Dan tiruannya terlihat sangat palsu. Pengerjaannya sangat buruk, dan harganya tidak lebih dari 1 juta. Selesai bicara, Keanu langsung berbalik dan pergi. Wow! Penonton langsung gempar. Mereka menunjuk-nunjuk ke sepatu hak tinggi Susan dan tidak bisa menahan tawa mereka. Pada saat ini, wajah Susan merah padam. Dia ingin sekali bisa masuk ke dalam celah di tanah. Sepatu, Crystal Hills, ini dihadiahkan oleh Terry kepadanya, dan ternyata ini barang palsu. Ketika Terry menghadiahkan sepatu ini untuknya, Terry bersumpah bahwa ini adalah sepatu Crystal Hills yang asli. Terry juga tertawa canggung. Saat ini semua orang sedang mentertawakan istrinya sehingga Terry harus mengatakan yang sebenarnya. Istriku, maafkan aku. Sepatu ini memang tiruan. Tapi aku bersumpah, sepatu ini harganya bukan 1 juta. Aku menghabiskan puluhan juta, beneran. Enyahlah.